Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Konflik yang kini meledak di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama tampaknya tidak lagi bisa disederhanakan sebagai perselisihan administratif atau perbedaan gaya kepemimpinan atau lebih luas lagi ini soal sekedar ya beda pendapat antara Rois Am PBNU dengan Ketua Umum atau Ketua Tanfiziah PBNU yakni Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Kiai Haji Yahya Stakuf. Ada dua arus besar yang selama ini ya beredar di internal. Namun sekarang ini meledak ke ruang publik, yakni pertama kedekatan dari Yahya Stakuf dengan Jejari yang dituduh sebagai penganjur Zionisme internasional. Yang kedua adalah tarik-menarik Bohir Tambang, yang ini secara terbuka sempat disebutkan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD, dan kemudian ini diperkuat oleh Ketua Lakpesdam NU Ulil Absar Abdallah. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, belakangan itu beredar audit internal yang katanya ada aliran dana 100 miliar ke Yahya Stakuf. Dan ini yang tadinya sekedar diduga ada hoax itu sudah dibenarkan oleh pengurus PBNU. Kalau soal isu Zionisme kan udah kita bahas berkali-kali, tapi kemudian yang muncul berikutnya itu soal pengelolaan tambang. Yang pertama kali memunculkannya adalah Mahfud MD. Dan dalam podcastnya dia mengaitkan gejolak yang ada di dalam tubuh NU saat ini adalah konflik kepentingan dalam pengelolaan tambang yang diberikan konsesinya di era Presiden Jokowi. Nah, saya menyimak ini perbincangan Ulil Absar Abdallah, Ketua Lapkesdam NU, di Gaspol Kompas. Dia menyatakan ada perbedaan orientasi antara kelompok yang sekarang ini ingin mengganti investor tambang yang lebih dekat dengan pemerintahan Prabowo, ya, yakni ini kubunya Yahya Stakuf. Sementara di satu sisi ada kubunya Sekjen PBNU bersama dengan bendahara umumnya yang tetap ingin mempertahankan investor yang sudah sekarang ini bekerja sama dengan NU, dan investor ini memang lebih dekat dengan rezim sebelumnya begitu. Pak Prabowo sendiri, saya kata Ulil itu nggak terlampau campur tangan soalnya, nggak terlalu urusan lah dalam soal-soal beginian. Nah, di saat narasi rebutan tambang ini menguat, jajaran Suriah PBNU justru mengeluarkan bantahan dengan menjelaskan bahwa konflik itu di antara mereka bukan soal tambang, melainkan soal pelanggaran nilai dasar organisasi, khususnya terkait undangan terhadap seorang akademikus yang disebut prozionis dalam forum Akademi Kepemimpinan Nasional NU ini, gerakan kaderisasi ya. Nah, tapi ini yang sekarang bikin heboh ini, dan saya kira pasti akan menimbulkan pro kontra baru lagi. Ya, ini ada bocor audit internal mengenai aliran dana 100 miliar. Dan itu tampaknya menjadi alasan lain di balik pemecatan Yahya Stakuf. Pertanyaan kita sekarang ini kelihatannya ada soal yang lebih besar ketimbang sekedar siapa berada di kubu siapa. Misalnya siapa yang berada di kubu Miftahul Ahyar sebagai Rois Am, dan siapa yang di kubu Yahya Stakuf sebagai Ketua Tanfiziah PBNU. Dan kemudian apakah PBNU itu akhirnya benar-benar terseret ke dalam pusaran kisruh pertarungan pengelolaan tambang dan kemudian geopolitik internasional berkaitan dengan Zionis, atau ini adalah eskalasi dari konflik lama yang selama ini sebenarnya disembunyikan. Kita mulai saja dari tambang ya, karena saya udah bolak-balik membahas soal Zionisme itu, soal Peter Lekovic itu ya. Memang ini yang kemudian memasuki babak baru ya. Sebelumnya kan kisruhnya itu hanya disebutkan berkaitan dengan undangan dari Peter Lekovic dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Tapi kemudian Pak Mahfud MD itu ini juga kader Nahdliyin, tapi dia tidak dalam struktural. Dan kemudian lewat podcastnya dia secara terbuka menyatakan bahwa akar konflik di PBNU itu adalah urusan tambang. Kalau Pak Mahfud MD menyampaikan, pasti dia dapat bocorannya dari dalam lah, atau dia punya akses yang kuat di dalam gitu. Tapi dia sendiri menyatakan sebenarnya dia nggak mau ikut campur, dia inginnya ini diselesaikan lah persoalan itu. Walaupun dia mengaku bahwa dia mendapat penjelasan langsung dari pengurus besar Nahdlatul Ulama itu akar persoalannya itu. Pada waktu itu dia menyatakan, saya sudah bicara ke dalam, asal mulanya soal pengelolaan tambang. Konflik di dalam pengelolaan tambang, yang satu ingin ini, yang satu ingin itu. Nah, posisi dari Mahfud MD sih dia menyatakan sudahlah damai saja gitu ya, karena ini kan juga Yahya Stakuf jabatannya kan tinggal 1 tahun. Pokoknya dia menyerukan agar sekarang kembali bersatu lagi demi NU. Kata dia memalukan urusan tambang ini.
Ini gara-gara urusan Gonimah, gara-gara urusan pampasan perang ini masa organisasi Jamiah sebesar NU itu mesti dikorbankan ini karena konflik elit itu. Pernyataan dari Mahfud MD itu kemudian mendapat penjelasan yang lebih detail dari Ulil Absar Abdallah. Ini yang seperti saya sebutkan tadi, dia adalah Ketua Lakpesdam PBNU dalam podcast Gaspol di kompas.com. Ini kita perlu garis bawahi, Ulil ini berada di dalam kubunya Yahya Stakuf ya. Dan dia memang mengaku itu ada urusan tambang. Ini judulnya waktu itu di situ kontennya urusan tambang, Gus Yahya ikut Prabowo, Gus Ipul ikut Jokowi. Ulil menjelaskan bahwa ketegangan antara Yahya Stakuf dan Saifullah Yusuf itu dan kini yang kemudian memuncak menjadi krisis kepemimpinan bermula dari preferensi perbedaan soal siapa pengusaha tambang yang akan digandeng oleh PBNU. Jadi kelompoknya Yahya Stakuf ingin menggandeng pengelola tambang yang lebih dekat dengan Presiden Prabowo. Sementara Saifullah Yusuf tetap ingin mempertahankan hubungan dengan jejaring pengusaha yang selama ini lebih dekat dengan Joko Widodo. Saya agak bertanya-tanya ya penjelasannya ini. Karena apa? Karena kan Saifullah Yusuf sekarang ini menterinya Prabowo. Masa iya sih dia lebih memilih kemudian meneruskan kerjasama dengan pengusaha yang dekat dengan penguasa yang lama. Kita tahu tambang ini urusannya memang dengan kekuasaan. Kan biasanya banyak backing-backingan. Backingnya kekuasaan. Backingnya jenderal-jenderal kata Pak Prabowo. Ada jenderal polisi, jenderal tentara, tapi ada juga yang pensiunan jenderal TNI maupun pensiunan jenderal polisi. Jadi memang logikanya harusnya dekat dengan penguasa yang baru. Walaupun kelihatannya kalau menurut penjelasannya dari Ulil tadi, Pak Prabowo sebenarnya nggak terlalu apa ya masalah lah kalau toh mau diteruskan begitu. Tapi ini di internal NU itu menjadi persoalan, apalagi kemudian selama ini setelah dia jadi Menteri Sosial itu disebutkan bahwa Saifullah Yusuf itu udah jarang ngantor ke PBNU dan akibatnya urusan administrasi yang harus ditandatangani oleh Sekjen PBNU jadi terbengkalai. Itu terutama pengangkatan pengurus-pengurus di wilayah misalnya. Ulil menyatakan perbedaan orientasi siapa yang jadi bohir itu kata dia memang itu kenyataan yang harus dihadapi oleh PBNU. Dan ini tentu saja buntut dari keputusan Presiden Jokowi pada waktu itu membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola wilayah tambang. Saya kira kan sejak awal kita juga dulu sudah mengingatkan, sudahlah, jangan ormas-ormas NU, ormas-ormas Islam sebesar NU, kemudian Muhammadiyah juga tergoda gitu ngurus harta pampasan perang nih berupa gonimah berupa tambang. Ini kan yang begini-begini ini mudorotnya pasti lebih banyak dan ternyata sekarang ini meledak menjadi konflik terbuka di PBNU dan berbuntut dipecat Yahya Stakuf. Nah kalau Mahfud MD sudah membuka itu dan kemudian Ulil Absar Abdallah yang ini adalah kubu Yahya Stakuf juga mengakui soal itu, tapi Khotib Sholihah PBNU Kiai Haji Sarmidi Husna justru mengeluarkan bantahan keras. Itu dalam pernyataannya kepada media, Sarmidi menyebut bahwa konflik ini tidak ada kaitannya dengan tambang, melainkan karena pelanggaran nilai dan ajaran NU. Salah satunya adalah keputusan Yahya Stakuf mengundang seorang akademikus bernama Peter Berkowitz yang oleh PBNU disebut sebagai orang figur yang terlibat dalam jaringan Zionis global. Nggak salah ini yang apa disampaikan oleh Suriah PBNU karena hal yang sama juga dipersoalkan oleh Sivitas Akademika di UI ketika tokoh yang sama itu juga diundang oleh Yahya Stakuf untuk memberikan ceramah pada pekan orientasinya program pasca sarjana ya mahasiswa baru. Jadi ini memang berurutan ya dari UI kemudian ke Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Sarmidi menjelaskan bahwa tindakan mengundang tokoh tersebut dianggap bertentangan dengan mukadimah Kanun Asasi NU dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Nahdiyah. Pada waktu itu disebutkan bahwa ini mengundang narasumber pro-Zionis itu jelas merusak reputasi organisasi. Oke, tapi lepas dari soal bantah-membantah dan sebagainya, kita seenggak-enggaknya mendapat beberapa poin ya soal ini ya. Soal kemudian ribut-ribut, pemecatan yang kemudian ditolak oleh kubu Yahya Stakuf yang menyatakan bahwa surat edaran Suriah berupa pemberhentian dia itu tidak sah karena tidak memenuhi prosedur administrasi termasuk nomor surat, tanda tangan, dan stempel digital resmi dan lain-lain. Saya kira ini kemudian bermunculan beberapa fakta baru berkaitan apa yang menjadi penyebab konflik itu
Sesungguhnya awalnya ini hanya semacam bentuk legitimasi mengapa Suriah NU misalnya merasa Yahya Stakuf itu layak dipecat. Sementara kubu Yahya Stakuf kemudian tentu saja ingin mencoba menarik persoalan dengan mengaitkan itu dengan soal tambang, kisru soal tambang. Tetapi nah pukulan yang paling berat tentu dari Suriah ketika sekarang berkaitan ada audit internal katanya yang diakui ada aliran dana 100 miliar ke Yahya Stakuf. Dana itu berdasarkan dokumen yang beredar di media berdasarkan audit dari sejumlah yang ditayangkan di sebuah media itu dananya itu berasal dari grup PT Batu Licin 69 milik Mardani Hamaming. Ini mantan bendahara umum PBNU yang kemudian divonis 10 tahun penjara dalam kasus suap perizinan. Dia waktu itu masih menjadi bupati ya di situ ya. Dan kemudian dia mendapatkan banyak uang suap untuk izin-izin pertambangan. Dan kemudian ternyata berdasarkan audit internal temukan bahwa dana 100 miliar itu masuk ke satu rekening Bank Mandiri atas nama PBNU. Tapi memang waktu masih di rekeningnya itu masih dikendalikan oleh Maming yang dia waktu itu masih menjadi bendahara umum. Tapi menariknya itu dana tersebut dikirim hanya 2 hari sebelum KPK mengumumkan status Maming sebagai tersangka dalam kasus suap izin usaha pertambangan. Temuan itu menyoroti problem tata kelola keuangan, apalagi dana sebesar itu juga dikaitkan dengan penyelenggaraan hari lahir ke-100 PBNU. Kiai Haji Sarmidi Husna membenarkan audit tersebut. Dan dia mengatakan soal audit ini sebenarnya konsumsi internal. Tapi saya tidak tahu kenapa ini bisa viral. Kalau melihat data yang ada itu benar adanya ada aliran yang masuk itu. Dia juga menegaskan bahwa masalah tata kelola keuangan tersebut memang menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan Suriah. Ya memang itu akhirnya kita tahu ya. Jadi ada 3 soal sekarang. Soal Zionisme, soal tambang, dan juga soal audit internal adanya aliran dana 100 miliar yang ini nanti bisa mengarah ke TPPU nih, tindak pidana pencucian uang. Soal adanya aliran uang itu, KPK sendiri masih belum membuka penyidikan baru ya. Ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang terhadap Mardani Maming. Artinya dari perspektif hukum, masalah ini masih berada pada fase pemeriksaan awal. Tetapi secara internal PBNU, isu ini sudah menjadi bagian dari alasan ketegangan dalam organisasi. Soalan adanya aliran dana 100 miliar dari mantan bendahara umum Mardani Maming itu membuat konflik PBNU semakin kompleks. Bukan hanya menyangkut perbedaan ideologi dan jejaring internasional, tapi juga membuka persoalan yang lebih fundamental. Apakah PBNU mampu menjaga transparansi dan integritas finansialnya ketika masuk ke gelanggang ekonomi politik seperti pengelolaan tambang? Jadi kalau kita rangkai semua tadi ya, lapisan konflik tadi itu, tampak sekali bahwa PBNU kini berada di pusat badai kepentingan yang saling tumpang tindih. Ada narasi rebutan bohir tambang yang ditegaskan oleh Mahfud MD dan Ulil Absar. Ada pula narasi pelanggaran nilai ideologis diangkat Suriah terkaitan kedekatan Yahya Stakuf dengan jejaring Zionis internasional. Ditambah lagi sekarang muncul laporan audit internal mengenai aliran dana 100 miliar yang menambah ruwet, menambah kompleksitas krisis ini. Pada saat yang sama, 2 struktur tertinggi di PBNU, Suriah dan Tanfiziah, mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan mengenai status kepemimpinan organisasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya terjadi di tataran gagasan, tetapi juga titik paling sensitif dalam struktur organisasi, yakni legitimasi kepemimpinan. Nah, tapi kok persoalannya tadi itu yang saru ya, memalukan karena tadi itu soal rebutan bohir, soal ada aliran dana yang nantinya bisa berkembang menjadi tindak pidana pencucian uang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan sekedar siapa yang benar atau siapa yang akan memenangkan pertarungan internal, tetapi ini lebih fundamental. Mampukah PBNU memisahkan kepentingan umat dari kepentingan pemodal dan jaring politik? Ketika dunia di luar sana terus mendorong ormas besar seperti NU masuk ke arena ekonomi politik yang jauh lebih besar dan lebih keras lagi gitu ya. Jadi serius sekali PBNU sedang diuji, dan ujian ini akan menjadi penanda apakah NU akan tetap berdiri sebagai ormas penjaga moral umat atau justru makin terperosok dalam pusaran kepentingan yang tidak ada habisnya. Saya kira apa yang terjadi di NU ini mesti menjadi pelajaran juga buat ormas-ormas keagamaan lainnya, termasuk ormas keagamaan Islam, karena selain NU dan Muhammadiyah kan juga ormas-ormas lain juga ngiler itu pengen mendapatkan konsesi yang sama. Tetapi harta yang begini-begini, harta yang ya statusnya tambang ini kan betul-betul banyak sekali permainan di situ, banyak korupsinya dan sebagainya. Ini
jelas menandakan bahwa harta yang diperoleh semacam itu nggak ada berkahnya. Yang terjadi bukannya lembaga itu makin mandiri karena kuat secara finansial, justru jamiah, justru perkumpulan seperti Nahdlatul Ulama itu malah kemudian terpecah belah gara-gara itu. Memang bukan satu faktor, tetapi banyak faktor. Tetapi faktor ini yang sekarang justru malah paling banyak mendapat sorotan dari publik setelah isu soal Zionisme dianggap sudah selesai ya. Itu clear semua posisinya orang semua sama. Tapi kalau udah kemudian rebutan bohir dalam tambang, kemudian ada lagi dugaan aliran dana dari suap dan sebagainya, ini kan tentu saja akan semakin merusak kredibilitas NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.